Oke. Jadi kita masuk ke materi Bonjian curve. Ini dari penjelasannya dulu. Bonjian curve itu adalah lengkung Bonjian atau lengkung grafik yang menandakan luas station. Luas station atau luas gading atau luas section sebagai fungsi syarat kapal. Nah, jadi untuk menghitung luas station itu eh untuk membuat Bonjian curve itu perlu menghitung setiap luasan section dari baseline sampai ke draft ya. Nah, pada umumnya lengkung Bonjian itu digambarkan sampai geladak tepi kapal atau misal itu tuh sampai kenaikan shear ataupun main deck sepanjang badan kapal. Nah, ini bisa dilihat di sini eh, contoh Bonjian curve tuh kayak begini. Yang warna yang garis biru ini nih, yang garis biru kelihatan nggak kursor gue? Atas bang. Nih yang garis ini tuh center line kapal kalian ya. Nih, ini atau proyeksi center line kapal kalian lah. Warna biru ini. Terus bagian yang datar itu ada bagian ini WL. Terus bagian ini ada sectionnya atau section atau gading terserah. Nah, kurvanya itu yang miring-miring ini nih. Yang miring ini. Ini namanya Bonjian curve-nya. Nah, ini terus sampai ke atas main deck kapal kalian. Nih, bisa dilihat ya kalau dari sini nih misal nih section 10 ini atau midship. Ini midship. Stationnya apa kurvanya tuh yang ini yang miring. Miring ini. Nah, ini adalah ada dua garis ya. Jadi ini garis si sectionnya, garis si midshipnya atau section 10 atau station 10. Nah, ini kurvanya nih yang miring ini. Oke, itu adalah komponen-komponennya ya. Nah, perhitungannya itu berasal dari body plan. Dari body plan itu kan ada ordinat-ordinatnya dihitung per setiap WL kayak gitu. Jadi untuk melakukan perhitungan ya. Oke. Nah, contoh nih misalnya ada di station 2 pada suatu kapal itu eh di sini ada WL1, WL2, WL3, WL4, WL5. Ya kan? Terus habis itu ini ada garis center line ya, garis CL. Ini ada garis CL, CL, CL. Nah, ini kalian hitung ordinatnya tuh kan kan kalian udah ngitung offset kan ya. Nah, sebenarnya ordinatnya itu adalah offset sama kayak offset. Nah, ordinat-ordinat inilah yang bakal dibuat sebagai perhitungan. Ordinat ini titik ini nih. Sini aman ntar ada di sini. Di sini. Nah, ini makanya dihitung kayak gini. Nah, 0,3, 0,7, 1,25, 2,3, 4,2 sama 6,4. Ini proses perhitungannya ya. Oke, lanjut lagi ke kegunaannya dari Bonjian curve. Bonjian curve itu outputnya tuh adalah volume dan displacement untuk mendapatkan volume dan displacement. Walaupun nanti di kurvanya itu kalau kalian membaca kurvanya jaraknya itu bakal jadinya adalah luas section atau M pangkat 2. Cuman ntar M pangkat 2 itu berfungsi untuk mendapatkan volume dan displacement lagi. Terus untuk menentukan pusat titik tekan yaitu eh, center of buoyancy atau yang di sini itu LCB, longitudinal center of buoyancy. Tanpa kulit atau molded pada setiap kapal syarat yang dikehendaki. Baik kapal tersebut dalam keadaan even keel ataupun trim ataupun terkena gelombang gitu. Trim itu tuh
kapal tuh draft di bagian AP sama di bagian FP tuh nggak sama. Kalau even kill tuh sebutan untuk draft bagian AP dan draft bagian FP tuh sama. Nah, dari volume atau displacement dan LCB itu bisa untuk menghitung ntar yaitu ada lengkung kurva kebocoran, flow double length itu bakal kalian dapetin di teori bangunan kapal. Terus kekuatan kapal, ntar kekuatan kapal di strukap 2 itu bakal menggunakan Bonjan curve pada kondisi baik sagging ataupun hogging. Terus ada peluncuran kapal dan lain-lain. Terus nah ini adalah cara membacanya. Cara membacanya ya. Misalnya tuh kapal ini tuh di Bonjan ini kapalnya tenggelam di sejauh WL3 atau 3 meter lah. Anggaplah jarak antar WL-nya tuh 1 meter ya. Nah, jadi bacanya kalian misalnya ingin mengetahui luasan section yang tercelup di WL3. Nah, di section 3, sorry, di section 3. Nah, kalian harus lihat section 3-nya. Nih, ini section 3 nih. Ini section 3. Berarti kurvanya tuh yang ini. Nah, ini kan ini AP, ini 1, ini 2, ini 3. Ya. Nah, misalnya syaratnya tuh airnya yang ini ya. Ya ada nih airnya air nih. Nah, berarti untuk cara menghitung Bonjan curve itu dari si garis station ini, garis station, garis section, garis gading nih yang tegak lurus itu diukur ke garis kurvanya atau ke sini berarti ke kanan. Nah, berarti bisa dilihat di gambar ini misalnya garis station 3 ya. Nah, ini kan kurvanya nih, ya kan? Nah, jarak dari sini ke sini yang diukur. Ntar dari jarak yang udah didapetin, misalnya nih anggaplah 1,5 cm ya kan. Nah, dikali 1,5 itu dikali sama skala Bonjen. Nah, skala Bonjannya berapa? Ya, misal ntar dikasih tahu biasanya skala Bonjan tuh ntar bakal kita cari, bakal kita buat gitu. Ntar jadinya adalah meter pangkat 2. Gitu. Gitu ya. Tapi Bang, kenapa jadi meter pangkat 2? Kenapa enggak volume sama displacement? Nah, sesuai tadi yang gue bilang. Jadi Bonjan ini kan kurva yang menggambarkan luasan station atau luasan section per waterline atau per kedalaman air. Jadi itu karena itu adalah luasan section ya jadinya adalah luas section gitu. Luas meter pangkat 2. Nah, buat dijadiin volume sama displacement itu ntar ada lagi caranya yaitu dikali dengan faktor Simpson, diintegralin lagi. Jadi diintegralin jadinya volume. Udah ngerti kan ya? Kalau ada fungsi, misal fungsi jarak tuh kalau diintegralin jadinya luas. Dari luas diintegralin jadiin volume. Nah, itu tuh kan fisika dasar yang ada di SMA ya dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini cara membuat Bonjan curve itu yaitu diawali dengan perhitungan untuk masing-masing luasan section, misal section 1 luasnya berapa sampai section 20 karena kalian ada 20 untuk kondisi syarat tertentu. Misal kita mau ngitungnya di kondisi syarat 2 gitu. Berarti ntar waterline 2 berarti ntar lu cari jarak tengahnya ntar kayak gitu. Cuman kan karena perhitungan ini menggunakan apa ya perhitungannya sampai kenaikan shear atau sampai
Mendek lah, sampai mendek. Berarti ntar dihitungnya sampai mendek kayak gitu. Nah, ini tahap 1 perhitungannya. Nah, ini ntar kalian bakal gua kasih template ya. Dari template dari angkatan atas untuk menghitung ininya. Kalian yang kalian perlukan di sini adalah pertama yaitu line span kalian sama template ini. Sama table offset. Ini gua gambarin cara ini ya. Cara membaca Bonjian curve. Cara membuat Bonjian curve. Jangan di sini deh. Yang punya gue benar mana ya. Gue pakai inian punya gue ya. Nah. Nah, ini template-nya nih. Aduh. Bang, belum kelihatan, Bang. Oh iya, bentar, sorry. Sorry. Nah, udah kelihatan belum? Nah, udah Bang, udah Bang. Dah, mantap. Nah, iya, sorry, gue lupa tadi nge-share itu. Oke. Nah, ini adalah template-nya ya. Ini template TMK gue, cuman ntar lu bakal gue kasih template yang turunan dari senior. Ada. Nah, pertama yang kalian perluin di sini, BTW suara gue jelas gak? Soalnya lagi hujan juga di sini. Jelas Bang. Jelas Bang. Oke. Oke, ini perhitungannya ya. Jadi kalian ntar gue kasih template, terus kalian ubah dulu data ini. LPP, B, H, sama T kapal kalian. Nah, kalau LPP gue segini, 300 meter. B-nya 54, H-nya 30, T-nya 16,13 meter. Nah, perhitungan ini menggunakan faktor Simpson ya. Kan seperti yang udah gue bilang tadi, jadi perhitungan ini menggunakan faktor Simpson. Faktor Simpson itu pada konsepnya adalah integral yang dari apa ya? Yang dari panjang diintegralin jadinya luas. Nah, itu faktor Simpson. Jadi kita punya ordinat nih. Ordinatnya misalnya ordinat ini diambil dari tabel offset gua. Pada gading 0, waterline 0 sampai 2 itu ordinatnya berapa? Karena di table offset gua itu waktu itu 0, maka gua masukin 0 di sini gitu. Oke, lanjut lagi. Gading 1 berapa, gading 2 berapa, gading 3 berapa, sampai gading 20 atau kalian bahasanya nyebutnya section atau station. Itu. Sampai station 20. Nah, ini udah dimasukin semua sampai ke waterline ke 10. Terus nanti ada yang waterline 10 sampai kenaikan. Cuman ini ntar gue jelasin. Nah, pokoknya kalian intinya ntar bakal ngeganti ordinat ini. Ngeganti prinsipal dulu. Ini kalian ganti. Terus ntar ini tuh udah otomatis. Ini udah otomatis. Terus ordinat ini kalian ganti sama tabel offset kalian. Tabel offsetnya udah fix ya. Nah, kalau kalian udah masuk, udah dimasukin semua tuh, udah sampai lah, anggaplah hitungannya udah sampai waterline 10 dulu deh, waterline 10, gading 20 udah masukin sampai sini. Ya. Udah masukin sampai sini. Kalian boleh langsung ke bawah dulu. Nah, ini yang gue bilang tadi adalah mendapatkan displacement atau volume dari luasan bonjen, dari luasan per section. Nih luasan ini udah didapat nih dari perhitungan tadi di atas. Gading ke 1, gading ke 1, ke 0,
pada kondisi waterline 10. Nah, ini tuh yang di bawah ini ada waterline 10 ya. Pada waterline 10 abonjanya segini. Kalau lo lihat dia nyambungnya ke sini. Nah, ini tuh luasan sectionnya. Terus sampai 20 itu sampai sini ya. Sampai di atas sini. Nih. Mana? Oh, nih. Ini. Nah, sampai atas itu disimsonin lagi, diintegralin lagi 142424 sampai 1 nih dia gading 10. Dapat hasil gandanya disigmain terus dikali sepertiga dikali bentar ini B94 apa ya? Oh, dikali sama panjangnya, dikali sama panjang. Ini rumus Simpson nih. Sepertiga dikali panjang dikali sigma 1, hasilnya volume. Ini hasilnya volume nih. Hasilnya volume. Terus FO-nya juga, FO aksennya ini IX, Y, Z, sama IL-nya ini juga udah ikutin rumusnya dari HSC juga ada tuh rumusnya. 1/9 kali ini 1/9 dikali sigma 5 dikali B94 ini juga. Terus ini sama B94 dikali sama sigma 4. Ini tuh semua udah ketentuan lah. Faktor Simpson, faktor momen ini sama orde pangkat 3 ini, ini udah ketentuan semua dari ini. Ntar kalian nih nggak usah diubah, ini udah otomatis. Cuman gue kasih tahu konsepnya sehingga dapat volume Bongiannya segini, volume Bongiannya dapat, terus dari volume dikali sama 1,25 atau massa jenis air laut dapat displacement. Nah, nanti displacement kalian dibandingin sama yang ini nih juga nih, yang preliminary design ini diganti sama displacement kapal kalian, kapal fishmode, displacementnya berapa? Ntar didapat koreksi displacementnya. Kayak begitu. Nah, biasanya untuk Pariadi itu ngasih faktor koreksi itu 5% biasanya. Gitu. Oke. Nah, udah sebenarnya itu udah selesai ya. Sebelum gue lanjut lagi, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bingung gitu? Bingung, Bang. Ini siapa? Trio ya? Iya. Masih kurang ini ya. Ya, abu-abu sih soalnya belum garap kan, belum ngerjain. Mungkin kalau ada template-nya langsung dikerjain bareng-bareng gini bisa sih. Oke. Yaudah. Ini gue jelasin dulu. Ini masih abu-abu. Ntar mungkin gue bakal kasih caranya step by step ya. Cuman mungkin belum kali ini soalnya masih ada urusan lain gue. Kira-kira masih ada yang selain bingung tadi ada yang ingin ditanyain belum? Atau udah ada yang ngerti cuman masih penasaran kenapa dikali 1424 gitu atau diapain gitu? Bang, berarti kalau untuk yang tadi pengkali 1424-nya itu, ini emang udah dari faktor Simpsonnya sendiri Udah, ya, dia ya. masih diganti lagi. Itu tuh adalah faktor Simpson. Faktor Simpson tuh gimana ya? Gua belum, itu sebenarnya di kalkulus ya, setahu gua kalkulus 2 apa kalkulus 1. Nah, intinya faktor Simpson tuh integral yang digunain untuk menghitung luasan di bawah grafik. Jadi kalau ada sebuah grafik atau ada sebuah grafik sih. Misal ada sebuah grafik nih. Ada grafik ini. Awalnya kita nggak tahu kan nih kalau kita buat garis ini, dibuat garis ini segini,
itu luasnya berapa, itu kita nggak tahu tuh. Ya kan? Kan kalau grafik kayak gini kan nyari luasnya nggak bisa pakai bentuk grafiknya kan random gitu, nggak kayak segitiga atau misalnya bulat. Segitiga bulat kan itu ada rumus pastinya ya, mencari luasan segitiga pelajaran SD ya kan, alas kali tinggi bagi 2, alasnya mana tinggi yang mana terus dibagi 2 tuh jadinya segitiga. Nah, kalau kalau kurva tuh nggak bisa begitu karena kurva ada bentuknya yang aneh. Nah, ini kayak gini. Bentuknya tuh nggak segitiga tok gitu. Makanya digunakan faktor Simpson. Gitu. Faktor Simpson tuh banyak banyak lagi kalau mau dijelasin ya. Faktor Simpson tuh banyak lagi, ada Simpson aturan 1, aturan 2, aturan 3. Nah, itu gue lupa. Cuman yang jelas pokoknya faktor Simpson tuh intinya buat mencari luasan dari ordinat yang udah didapatkan sebelumnya. Kayak begitu. Nah, ntar kalau misalnya udah dapat luasan, di faktor Simpson kan lagi jadinya volume. Nah, udah habis itu udah nggak bisa diintegrain lagi. Kayak gitu. Paham ya? Paham nggak sampai situ? Jadi Paham. faktor Simpson itu adalah ketentuan, udah ketentuan 141 ini udah ketentuan. Cuman konsepnya itu gue juga udah agak lupa-lupa ingat ya. Jadi ntar bakal diinin lah. Mungkin kalau itu mungkin kalian bisa TW-TW atau tanya ke boleh tuh tanya ke Pariyadi tuh. Soalnya ini kan pemahaman dasar ya. Pemahaman dasar jadi ilmu juga buat kalian, boleh kalian tanya ke Pariyadi lebih lengkapnya. Gua udah lupa-lupa inget soalnya. Oke. Gimana? Sampai sini masih ada yang belum paham? Oke, gua anggap udah gua anggap bukan paham sih ya. Mungkin udah, tapi tadi kata Frio mungkin belum dikerjain ya. Jadi makanya apa namanya? Makanya lu pada belum paham ininya, belum paham apa? Maksudnya, belum turun langsung. Oke. Mungkin biar ini gue lanjutin dulu sampai waterline 10 sampai kenaikan ya. Nah, di sini kalian perlu lines plan. Lines plan bagian body plan. Body plan kalian. Mana ya lines plan gue? Nanti dia. Nah, ini lines plan gue. Yang lu perluin adalah body plan-nya guys. Ini lu perlu ini. Jadi kalian buat dulu nih. Kalian buat jarak dari draft ke minimal tuh sebenarnya tuh sampai kenaikan ya, atau bahkan kalau bisa tuh sampai bulwark. Cuman karena sampai bulwark itu perhitungannya ntar bakal ribet lagi, jadi minimal tuh sampai main deck. Kayak gua nih, gua ngitungnya sampai main deck. Karena bagian atasnya ntar bakal random perhitungannya, tingginya nggak sama. Terus atau kalau misalnya itu kenaikan shear kalian, atau misalnya sampai ini kalian apa namanya bulwark kalian, kalau misalnya tingginya sama, cuman biasanya sih beda ya. Kalau lu ngikutin rumus yang buku biru kemarin tuh itu bakal beda hasilnya. Jadi kalian sampai main deck aja nggak apa-apa. Ini sampai main deck. Terus kalian bagi 2 nih jaraknya, kalian bagi 2. Kalian bagi 2 nih, anggaplah segini ya. Terus tarik ke kiri sama tarik ke kanan. Nah, habis itu baru kalian bisa mengukur ordinatnya. Ordinat misal pada gading 0, waterline 10,
itu ordinatnya berapa. Nah, karena WL 10 ordinatnya itu udah sama kayak yang di atas ini, jadi nggak perlu. Yang perlu kita cari adalah setengah dari H atau setengah dari kenaikan sama H-nya sendiri. Nah, yang kalian hitung tuh dari sini, misal gading 0 ya, atau AP, gading 0 atau AP atau section 0, dari garis tengah ini, dari center line ke garis gadingnya. Garis gadingnya tuh yang ini. Gading AP. Nah, ini masukin 16,45. Terus bagian atasnya yang pendek. Dari sini sampai sini. Sampai sini. Nah, udah dapat kayak gini, kalian masukin. Kalian masukin ke sini 16,45 sama 21,7. Nih. Nah, ini kalian hitung terus tuh. Kalian hitung terus sampai misal lanjut lagi gading 1. Gading 1. Terus nah, gading 1 kan sini. Nah, udah kalian masukin lagi nih. Masukin ke sini gading 1 segini masukin. Nah, terus sampai gading 20. Nanti gading 20 atau di FP tuh berarti kalian ngukurnya dari sini sampai sini. Nah, terus masukin lagi deh ke sini. Ke yang setengah. Tadi yang setengah H itu kan setengah H yang ini ya. Ini yang setengah H nih. Ini garis setengah H nih. Jangan lupa nih. Ini garis setengah H. Terus ini garis H atau main deck. Nah, masukin ke sini. Gitu. Sampai sini paham nggak? Halo, halo. Masih aman, Bang. Masih aman. Oh ya, Bang, mau tanya, Bang. Ya, silakan. Yang mau Kan nanya langsung aja. kemarin kan ini ya, kalau nggak salah di penggambaran body plan di bagian pismot kapal kita itu kan Ya. yang gading 0 itu kan kalau nggak salah sempat pada bingung itu ya, Bang, pada nentuin nanti itu bagian ujungnya ditempelin ke bagian mananya. Nah, itu berarti langsung kita tempelin di bagian main deck aja gitu. Iya, benar. Langsung aja ke Oh, main deck. oke, Bang. Bahkan kalau mau jangan ke main deck, lu extend aja sampai ke bulwark kayak gua nih. Ini kan main deck gua nih. Ya. Ya, Bang. Dari sini gua extend aja langsung ke bulwark sini. Tinggal Terus dari sini langsung di extend gitu. berarti tinggal di extend tapi streamline mungkin gitu ya, Bang. Iya, benar, streamline Ya, Bang. mungkin. Oh, jangan lupa buat ya. Pokoknya garis sampai ke bulwark itu perlu. Itu perlu. Soalnya gue lihat di Vismod kalian tuh line span-nya ya, itu tuh ada banyak ya, nggak banyak banget, sebagian besar udah pakai sampai mendek. Cuman maksud gue ada yang belum. Jadi usahakan untuk kalian, usahakan kalian untuk nerusin sampai ke bulwark. Itu jangan sampai lupa. Itu wajib. Walaupun bukan walaupun sih, itu wajib lah pokoknya. Kalian extend nih kayak punya gua nih, ini gua extend kayak gitu. Kayak gitu guys. Gimana? Udah paham? Siapa tadi yang nanya? Wahid, Bang. Oh, Ahid ya? Iya, Bang. Oke. Ya. Oke, oke ya, mungkin udah clear ya sampai sini buat masukin. Mungkin gue bakal apa namanya? Mungkin gue bakal nyontohin nih. Nih gue baik hati gue contohin cara buat masukin dari gading
per gading, tapi ini cuma satu waterline doang. Ya. Berdasarkan data kapal TMK gua. Ini untuk template senior dihapus dulu ya ordinatnya. Jangan sampai enggak. Soalnya ntar pasti hasilnya bakal berbeda kalau enggak kalian ganti. Nah, ini gua contohin salah satu ya. Misal yang gua mau ukur tuh pertama adalah dari baseline sampai ke waterline 2. Oke? Kalian udah harus masukin principal dimensionnya nih, principal dimension. Nih udah kalian masukin. Terus karena ini rumusnya udah auto ya, yang ini udah auto. Yang ini udah auto. Tapi yang lain, tapi yang di bawah ini nih, ini yang di waterline 10 ini kalian harus cari sendiri. Kenapa kalian cari sendiri? Karena tadi yang setengah ini nih. Setengah ini kalian harus ukur jaraknya. Anjing kok 7,5 sekarang. Ya, anggaplah segitu atau 14 bagi 2 lah. Kok ini nggak sama sih? Oh, iya, beda. Oh, berarti gue salah dong kemarin. Ya udahlah. Pokoknya kalian buat setengah. Oh, gue nggak sampai main deck, gue sampai ini nih, gue sampai kenaikan shear gue. Kenaikan shear gue 1 senti soalnya. Kenaikan shear gue 1 senti. 1 senti, sorry 1 meter. Ya, pokoknya kalian ukur jarak setengah ke garis ini nih. Terus masukin ke sini gitu ya. Nah, oke lanjut. Ini ordernya kalian masukin. Kan tadi yang udah gue jelasin, masukinnya dari mana? Dari tabel offset kalian. Kalau tabel offset kalian bentuknya belum section per waterline, yang X-nya ini, yang mendatar ini adalah section, terus yang vertikalnya itu waterline, kalian harus transpose dulu. Ya. Harus tahu caranya transpose. Jangan sampai nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya bentuknya belum kayak gini, belum ada 20 kolom ya berarti ya. 20 kolom 10 baris, 11 baris, kalian transpose dulu. Sampai bentuknya kayak gini. Gunanya apa? Biar mempermudah kalian. Nah, tadi gue pengen masukin gading 0 atau section 0 ke dari waterline 0 sampai waterline 2. Masukin, Ctrl C, terus masukin aja sini, Ctrl V. Nah, terus tapi ada yang mau nanya, Bang, gimana kalau misalnya lu mau buat begini aja, lu masukin rumus yang udah ngerti Excel sama dengan tabel offset SHC, masukin sini. G14 enter. Terus lu tarik bawah, boleh gak? Boleh. Nggak ada larangan. Yang penting hasilnya ini adalah 0. Gitu. Malah kalau misalnya lu punya template kayak TMK ini ya, ini udah enak nih. Karena kalian tinggal kalau kalian membuat rumus yang masing-masing itu terhubung satu sama lain, kalian cukup ngubah di satu sheet aja kayak di sini. Kalian cukup ubah di situ. Nah, anyway, pokoknya kalian harus Ctrl C dari sini. Cara gampangnya adalah Ctrl C, Ctrl V, terus ini lagi section 1, Ctrl C, Ctrl V di gading 1, terus section 2, lagi terus gini Ctrl V, lagi ke section 3, Ctrl C, Ctrl V, section 4, Ctrl C, Ctrl V, salah, Ctrl V, terus lagi section 5, Ctrl C, Ctrl V, 6, 7,
Kontrol. Nah, sampai 8. Sampai 8 atau sampai ada yang kemarin kalau kalian ingat namanya parallel middle body. Nah, di bagian parallel middle body kan tuh sama semua ya. Nah, ini mempermudah kalian lah. Karena di sini parallel middle body gue sampai section 12, jadi semuanya sampai section 12 tuh sama. Tinggal di Ctrl V aja semuanya. Nah, lanjut section 13. Ini kan beda nih. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Nih, Ctrl C lagi. Terus garing 14, Ctrl V. 15, Ctrl C. Ctrl V. 16, Ctrl C. Ctrl V. 17. Di sini Ctrl V. Benar gak tuh? Oh iya benar. Terus 18. Nah, udah sampai kontrol. Nah, ini udah nih. Udah. Lu lakuin hal yang sama sampai kenaikan shear. Sampai kenaikan shear atau mendek atau apalah tuh. Pokoknya sama. Ya. Jangan lupa. Terus kita dapat abonjiannya, dapat ininya. Gitu. Oke? Kalau udah sampai WL 10 sampai sini aja. Sampai sini nih yang ini, bukan sampai sini tapi sampai yang ini. Terus kalian dapat displacement-nya, kalian koreksi di bawah 5% berarti udah kelar. Tinggal kalian ngitung yang ini. Nyari yang ini doang gitu. Cari yang ini, caranya kayak tadi. Ya, gua nggak ngejelasin 2 kali, gue capek. Oke? Ya, gitu. Oke. Sampai sini mungkin udah kegambar dengan jelas belum kalian cara ngerjainnya? Sampai masukin setidaknya. Insya Ya Allah gimana? aman. Aman lah ya. Mana ada record juga kalian bisa tonton. Bang, Oi, bisa turun ke bawah enggak, Bang? ya. Yang mana? Nah itu yang kotak ini nomor gading terus Abonjen dan kawan-kawannya ini udah otomatis kah? Oh, otomatis. Otomatis selama nggak ada yang lu ubah ya. Faktor Simpson nih jangan lu ubah. Faktor momen jangan lu ubah. Faktor momen jangan lu ubah. Faktor kali jangan lu ubah. Pokoknya jangan diubah. Selain yang abonjen ini udah jelas. Ini jelas. Kalau kalian ditanya abonjen dari mana, kalian ketik aja, kalian klik. Ini dari mana? Kalian lihat ke atas. Ini dari sini. Terus ini dari mana? Ini dari sini sama sini. Kayak gitu. Tuh pokoknya rumus-rumusnya saling nyatu lah. Kalian nggak ada yang kalian ubah kecuali yang tadi gue jelasin. Ini, ordo ini, principal dimension ini, terus sama tes tengah waterline yang di sini kalian ganti juga. Udah. Selanjutnya, sama displacement preliminary ini jangan lupa kalian ubah juga ya. Udah selanjutnya diganti faktor faktor skala ini yang kalian ganti juga. Cuman ntar kayaknya bakal dijelasin oleh Dwi ya. Dwi mau jelasin. Dwi monitor Wi ada gak Wi? Halo Dwi. Ya kayaknya Dwi gak ada. Jadi mungkin bakal gue jelasin. Oke, sampai sini udah jelas belum?
Oke, gua anggap jelas ya. Gampang kok, gampang. Ngerjain gini, gua yakin kalau lu fokus gak sampai 2 jam. Karena gua udah nggak sampai 2 jam ngerjain ginian. Apalagi kalau kapal yang lambungnya lebar-lebar ya, kan ordinatnya mayoritas sama tuh. Jadinya ya makin gampang. Oke, udah. Sampai displacement ini udah, koreksi displacement udah, sekarang lanjut ke skala. Nah, ini di sini ada nomor gading dan skala ya. Nah, ini ada nomor waterline, ini sama ini nomor gadingnya. Ini ini semua udah apa namanya? Udah otomatis semua, bisa dilihat di sini skalanya itu ini buat yang skala 1:1 ini sama ini buat skala yang 1 banding sekiannya. Nah, kalau untuk skala ini, skala 1:1 artinya apa? Berarti kalau kalian ukur dari waterline, sorry ini sebenarnya waterline-nya dikali 2 ya. Ini waterline 2, ini waterline 4, ini waterline 6, waterline 8, waterline 10. Nah, kalau kalian misalnya ngukur di waterline 10, hasilnya ntar bakal segini nih, panjangnya. Sorry, luasannya bakal segini. Atau panjangnya lah. Jadi kalau kalian ukur di Bonjian ini, kalau misalnya skalanya masih 1:1, berarti dari yang garis ini nih, garis midship ini, ke atas ke WL10, ke sininya ke kanan, itu bakal setara sama 865. Nah, kalau kayak gini kan bakal panjang banget, ya kan? Bakal panjang banget, makanya perlu diskalain. Nah, skala itu yang di bawah ini. Skala ini. Nah, oke, skala ini tuh apakah bebas, Bang? Bebas. Skala ini gua ulangin lagi bebas, tapi mengikuti plotan gambar lu di AutoCAD ntar. Oke? Nah, skala ini bebas. Sebelum gua lanjut, sekarang gua ajarin gimana caranya lu ngeplot. Nah, ngeplot itu kalian siapin dulu nih di AutoCAD ini dengan ini. Kalian siapin dulu ininya. Nah. Loh. Belum ke kontrol. Nah, kalian siapin dulu space-nya, kalian mau berapa? Bangke lah. Yaudah, kalian siapin. Nah, kertasnya mau apa? Boleh, bebas. A0, A1, A2, A3 pun boleh. Ya, A3 pun boleh. Nah, oke. Lanjut. Kalian harus sediakan lines plan. Lines plan apa yang dipakai? Lines plan yang dipakai hanya bagian center line atau proyeksi center line aja. Ini kalian harus udah buat di CAD kalian ya. Harus udah kalian buat di CAD kalian. Kenapa harus? Karena kalau enggak, sekali lagi kalau enggak nih bakal ini sih, bakal apa namanya? Kalian bakal buang-buang waktu lagi buat ngebuat lagi gitu. Ini kalian copy sampai ke kalian copy sampai ke apa namanya? Kenaikan shear sampai ke bulwark, sorry.
Pokoknya bentuk ini kalian, bentuk tengahnya itu kalian copy lah. Nih ya. Sama kotak-kotak asu ini nih, kotak-kotak asu ini jangan lupa di inilah. Udah gimana ya? Isi kotak-kotak asunya. Nah. Nih kalian jangan lupa draftnya juga. Terus ininya juga. Mendeknya juga jangan lupa, mendeknya juga. Oke. Nah ini kalian Ctrl C, lalu kalian di line span di TMK dibuat file lain, Ctrl V. Nah karena ini udah panjang banget, kalian skala nih. Kalian kecilkan. Gimana cara ngecilinnya? Yaitu adalah ini di scale down, berarti kalian di scale, pilih titik, terus hitung rumusnya tuh panjang kapal panjang kapal asli, anggaplah 399,11 ya. Dibagi sama misalnya gue mau panjang kapalnya itu 100 sorry. Ini kan mau diperkecil ya. Kalau diperkecil berarti 100 skala yang mau lu raih, panjang yang mau lu raih, berarti 100,11 dibagi sama panjang kapal lu 399,11. Nah ini udah dapat nih angkanya 0,250833. Ingat 0,250833. Nah, ini udah nih. Dengan begini kalian bisa masukin di kertasnya. Jangan lupa dibagi dua dulu kertasnya. Nah, ini. Terus ini midshipnya. Ctrl F, dipindah. Terus masukin sini. Set. Nah, ini udah jadi nih. Tapi kan lu lihat di sini kapal gue menggembang banget ya. Naik banget. Ini tuh kenapa dibuat begini? Karena dibuat untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau misalkan di sini A0 tapi waterline-nya sekecil ini, buat ngebuat kurvanya tuh bukan buat membuat ya, buat membaca kurva itu bakal semakin sulit gitu. Makanya perlu skala Y-nya tuh diperbesar. Nah, cara memperbesar skala Y gimana, Bang? Y-nya doang loh, nggak sama X gitu. Kalian di ini dulu, di apa? Kalian di Ctrl C dulu ini. Sorry guys. Bentar. Nah. Ctrl C. Di blok dulu semuanya, all of it di blok. Ketik aja langsung habis dipilih, diketik blok CK, enter, namain misalnya Wahid. Nah. Terus udah nih, ini bakal jadi satu kesatuan. Nah,
Lanjut kalian ketik properties, enter. Nah, di sini ada scale X, scale Y, sama scale Z. Di sini ini dia bakal ngubah skalanya tanpa lu harus ngubah skala ya, tanpa skala lain tuh atau skala kertas yang lain tuh berubah juga. Begitu. Jadi karena gua mau ngubah skala Y-nya aja, skala Y-nya gua ubah. Gua misalnya gua kali sama 4. Nah, jangan panik, dia bakal pindah ke atas. Nah, pindah ke atas ini terus lu pikir apa, lu lihat dulu. Ini udah sekiranya udah cocok belum ya, udah muat belum ya, udah pas belum ya kalau mau diukur oleh pelaut atau oleh yang menggunakan kurva ini gitu. Kira-kira udah cocok belum ya tingginya? Kalau misalnya belum, tambahin. Kaliin jadi 5 atau 3. Kalian jadi 5 atau lebih dari ya skala yang lo ituin. Kalau misalnya kurang, ya kecilin gitu. Oke, sampai situ paham lah ya. Gampang skalanya. Terus berarti Bang kalau misalnya skalanya lu gedein 4 lu gedein 4 kali, penulisan skalanya gimana? Skalanya boleh ditulis kayak gini. Skalanya 4:1. Artinya apa? Berarti skala asli gua tuh udah dikaliin 4 di sini. Menjadi skala baru, menjadi sebuah panjang baru karena dikali 4. Sehingga 4 sama dengan 1 di sini. Nah, lanjut lagi. Karena kalian udah buat Y-nya nih, ini boleh kalian unblock atau di AutoCAD tuh explode ya. Explode, di-explode, enter. Nah, ini bakal jadi kayak gini lagi. Nah, ini udah gampang nih. Kalian udah dapet tengahnya, ininya udah dapet. Sekarang tinggal ngeplotnya. Ya, ngeplotnya gimana Bang? Tapi tadi dulu, kalian harus ukur dulu dari sini ke sini tuh berapa? Di sini 4,81 ya. Jarak antar station atau jarak antar gading atau jarak antar section tuh 4,8. Oke. Terus kalian lanjut lagi ke Excel, kalian bisa nentuin skalanya. Skalanya gimana, Bang? Bebas. Ini mau 150, mau 200. Kalau dipencet dia bakal berubah, dan kalau dilihat nih dia jadi 4,32 kan nilai maksimalnya. Nah, kalau digituin berubah lagi dia. Diubah lagi 190, berubah lagi. Salah. Nah, udah. Dari sini misal kalian udah lihat, oh di sini paling gede segini. Terus kalau kalian lihat di skala yang di gading AP, dia segini 0,15. Oh, kalau 0,15 lu ngukur pakai penggaris di dunia asli nggak begitu pendek gitu kan. Kenapa 0,15 berarti ya 0,15 cm lah, 0,15 cm. Nah, yang jadi pertimbangan tuh apakah panjangnya tuh udah ngelebihin banget atau malah ternyata kurang banget. Kurang banget tuh dalam artian misalnya dalam satu kurva ini nih misalnya nih. Ini kurva yang atau Bonjan curve yang ini misal gue ubah ke tadi 200 ya. Ke 200 nih. Ke 200, enter. Nah, ini kalau di copy yang ini Ctrl C, terus kita pindahin ke sini. Pindahin ke AP, terus di SPL, enter. Nah, kan kalau kayak gini ngukurnya susah ya di kertas asli ya kan? Ya kan? Ngukurnya susah banget gitu. Makanya jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga. Ya, yang paling benar tuh adalah ya
paling apa? Yang pas gitu. Cuman biasanya emang yang pas agak susah dicarinya. Cuman kalau saran dari gua lebih mendingin yang tengahnya tuh jangan terlalu lebar. Jadi kalau misalnya dia lebih pun udah ngelebihin kayak ini nih. Misal dia udah ngelebihin nih skalanya di 150. Nah ini kan udah ngelebihin 1 gading ya jaraknya. Cuman kalau ngelebihin yang di sini nggak terlalu sebrutal itu, jadi nggak masalah. Asal bedanya tuh jauh banget. Misalnya ini 5 cm nih. Tapi misalnya jarak antar senti 4,8. Lu jarak teratasnya atau lebar teratasnya atau dari sini nih. Dari sini ke sini itu jangan salah, sorry. Kan ke sini nih yang ini. Nah, ini ke sini. Itu yang penting jangan ngelewatin lebih dari 2 kali jarak gading. Jadi nggak boleh ngelebihin dari, kalau tadi jarak gading gua 4,81 berarti nggak boleh lebih dari 96. 48 ya, nggak boleh lebih dari 96 kayak gitu, atau 9,6 cm. Nah, udah deh, kalau kalian udah dapet tinggal kalian plot satu-satu. Ini yang agak lebih yang makan tenaga sebenarnya di sini. Iya, jangan lupa jarak antar WL kalian tuh harus udah dikali sama ini ya. Udah diukur, jadi jarak antar WL-nya tuh udah disesuaikan sama yang ukurannya dikali 4 atau dikali berapa tadi, yang udah dikaliin skala. Misalnya dikali 4, berarti jarak antar WL-nya dari sini ke sini. 1,62. Masukin deh 1,62. Terus ntar jaraknya dikali sama ini nomor waterline. Waterline keberapanya. Gitu deh. Terus udah ini tinggal input AutoCAD biasa aja. SPL, Ctrl V, Enter. Nah, udah kayak gini. Tapi Bang, ini kan cuman sampai ini ya Bang, cuman sampai main deck nih Bang. Sisanya gimana Bang? Nah, dalam beberapa template senior itu ada yang sampai kenaikan shear. Nah, itu yang benar tuh, ntar dia sampai sini. Cuman kalau gue waktu itu pakai cara nge-cheat lah, karena gue mager, jadi gue nge-cheat aja gitu. Cara nge-cheatnya gimana? Ini kalian pilih, ini yang ini kurvanya, terus kalian pilih yang batas atasnya, batas atas atau batas di mana kurva ini mau berhenti. Baru kalian tulis namanya extend. Kok extrude salah, sorry. Extend. Terus di enter. Nah, ini diklik gini. Nah, udah jadi sampai atas, tidak perlu pusing-pusing nyari ginian. Nah, ini sebenarnya cara yang salah ya. Cara mager ini cara mager banget. Kalau mau cara bagusnya atau cara yang benarnya tuh sebenarnya ada di template senior. Ntar template senior yang lain ntar gue bakal kasih lah yang dari Bang Fadilal Mursyid. Ntar bakal gue kasih template bonjiannya aja. Ntar kalian tinggal copy sampai main deck. Nah, itu ntar kalau yang dari templatenya Bang Fadil dia udah langsung di main deck sini. Jadi nggak perlu di extend. Tetap perlu di extend sampai yang atas ini nih, sampai yang bangunan atas yang EC ini itu harus di extend. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pada paham semua atau gimana? Atau gue kecepatan?
Halo, halo. Sih Bang, nanti kita coba lagi lah. Kan ada fitur replay nih Bang. Oh ya, oke. Oke, aman lah ya. Aman lah ya. Ya udah, paling itu aja untuk apa buat Bonjan tuh. Ntar sekali lagi mohon maaf dari Pak Riyadi karena Pak Riyadi nggak bisa hadir ya. Cuma ntar beliau bakal ngejelasin lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi kegunaan dan materinya tuh bakal ini. Kalau kalian mau baca-baca juga itu jangan lupa ya. Kalau kalian mau baca-baca tuh juga boleh, boleh banget. Nonton YouTube juga banyak sebenarnya. Terus ya kalian belajar sendiri bisa lah. Materi ini materi paling gampang kok. Ini adalah materi tergampang di Vismod ya. Yang paling gampang, yang paling easy, yang paling nggak makan banyak waktu. Tapi karena ini nggak makan banyak waktu, gua harap semuanya ngumpulin tepat waktu ya. Jangan sampai ada yang nggak ngumpulin tepat waktu karena poin ketepatan waktu bakal berkurang 50% dan itu bakal merugikan kalian sendiri. Dan himbauan juga ya buat kalian nih yang belum bahkan ngerjain lines plan ya. Yang belum ngerjain lines plan tolong dikerjain, diselesain sesegera mungkin. Jangan nggak ngebuat lines plan di A0 ya, jangan sampai soalnya Vismod ini adalah dasar paling dasarnya dari kapal. Kalau kalian misalnya nggak paham TMK kalian gue jamin bakal kesulitan dan kalian ya buat apa gitu di kapal kalau misalnya nggak paham kayak beginian. Oh iya terus kalau bisa ya kalau mau lebih mudah lagi gue saranin pakai satu lines plan-nya atau tabel offset-nya kalian sepakatin satu angkatan kapal 20 tuh 21 tuh kalian sepakatin mau pakai punya siapa. Kapal ini ya apa lines plan-nya ya. Gue nggak nyaranin untuk seorang itu masing-masing ngebuat. Sebenarnya bagus kalau kalian mau ngebuat, cuman untuk tugas Vismod ini usahain gunain satu aja. Karena ntar di Strukap 2 di yang lain-lain tuh kalian bakal ribet karena GA-nya bakal beda, perhitungannya beda. Walaupun nanti bakal ada perbedaan-perbedaan yang lain, tapi gue nggak mengharapkan perbedaan yang lain tuh beda perhitungan. Ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman pengalaman dari angkatan gua kalau line plan-nya beda, perhitungannya beda, data lu tuh nggak bakal konsisten jadinya. Bakal apa ya? Ke bakal oplos lah data lu, bahasanya bakal ke campur banyak dan entah dari mana. Dan itu nggak bagus soalnya beda hitungan sedikit tuh di kapal ngaruhnya banyak lah kayak gitu. Apalagi beda GA ntar. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk Bonjan Curve. Sekali lagi gua himbau ke kalian di sini deadline-nya sudah jelas ya. Deadline-nya tuh 25 April pukul 24. Tolong jangan ada yang ketinggalan. Dan kepada yang lain plan-nya belum kelar, tolong segera dikelarkan, diselesaikan ya. Jangan ada yang enggak lulus di Vismod. Jangan ada yang jangan sampai ada yang enggak inilah. Kasihan soalnya Vismod itu penting, ntar TMK kalian bakal kesulitan gitu. Oke, mungkin itu sekian aja. Mungkin kalau kalian masih ada yang ingin bertanya, silahkan.
Oke, udah aman lah ya ini ya. Gimana, aman nggak? Mungkin boleh nih Bang, habis perjumpaan Zoom ini langsung diminta template-nya Bang, biar kita bisa langsung coba. Oh ya, oke. Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Bentar, template Fadilal ya. Oh iya, iya, iya. Ntar gua buatin dulu ya. Gua jadiin satu template. Soalnya kalau misalnya itu jadinya ntar template TMK senior. Kalau template TMK senior agak kurang. Ntar kalian bakal ribet ngumpulinnya. Oke. Oke, karena nggak ada yang bertanya juga ya. Gua anggap semuanya udah ya setidaknya minimal 50% ngerti lah, karena gue jelasin udah benar-benar per apa namanya, per step by step juga kayak tadi. Jadi kalau kalian ada kesusahan, tonton aja ininya apa namanya, kalian tonton aja YouTube jadi apa namanya, tonton aja recordannya. Ntar juga gue bakal ngebuat video lagi buat buat pengerjaan secara step by step yang lebih lengkap lagi. Dan sekali lagi gue himbau jangan ada yang terlambat ya. Oke. Nah, sebelum kita sudahi pertemuan di sore hari ini, boleh dong on cam sebentar karena buat absen Pak Riyadi. Oke. Gua foto dulu ya. Slide pertama 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Oke, slide kedua 3, 2, 1. Dan slide ketiga 3, 2, 1. Oke. Dah. Oke, boleh ini lagi gua himbau lagi supaya menyelesaikannya dengan tepat waktu karena nilainya sangat penting ya. Dan tolong selesaikan tugas yang belum kalian selesaikan. Mungkin sekian dari gua. Terima kasih atas attention-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat berbuka nanti untuk yang mau berpuasa ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.